Iyalah, ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, tanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Akhirnya terjawab sudah ya. Pada saat lalu itu ada hasil survei setidaknya dari indikator, yaitu 45% dari basis Golkar yaitu percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini tiba-tiba ada video dari Pak Yusuf Kalla ya. Menurut saya sindirannya sangat wow sekali terkait ijazah ini. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla mengaku menyimpan dengan rapi ijazah sarjana dan lain sebagainya. Tersimpan rapi. Ya, Pak Yusuf Kalla juga berjaga-jaga. Sewaktu-waktu misalkan ada yang mempertanyakan keaslian ijazah, pasti juga akan ditunjukkan lah. Kurang lebih seperti itu. Dan menurut Pak JK, kalau ijazah hilang tidak bisa ditunjukkan itu sangat memalukan. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat mengejutkan sekali ya, dimana Pak JK biasanya selalu terdiam mengenai isu-isu yang beredar, tetapi kali ini, wah, ini sungguh wow sekali. Pada saat lalu juga Pak SBY di tengah hiruk pikuk perpolitikan terkait ijazah palsu, pemaksulan, Pak SBY juga malah sibuk belajar melukis ke California. Nah, ini juga sindiran yang sangat halus sekali dari Pak SBY ya, menikmati masa pensiun, yaitu belajar melukis. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Pak JK mengaku menyimpan ijazah dengan baik, takut akan dipertanyakan keasliannya. Nah, akhirnya banyak yang sependapat setidaknya. Ya, ketika ada yang pertanyakan atau meragukan setidaknya ijazah dari Pak Jokowi seharusnya ditunjukkan, menurut saya itu lebih clear dan juga lebih jelas dan bisa mengakhiri konflik inilah. Konflik terkait tuduhan ijazah palsu. Ya, memang saya sangat setuju sekali. Ketika kita mengenyam pendidikan kuliah, itu memang yang dibutuhkan adalah skill, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya. Ijazah itu nomor 2. Tetapi kalau kita lihat manuver Pak Jokowi di 2 periode, jadinya masyarakat juga berpikir terkait konstitusi yang tiba-tiba merubah aturan usia misalkan, dan akhirnya juga Gibran masuk menjadi calon wakil presiden, itu bahkan ketua MK-nya Anwar Usman, dan Pak Jokowi juga masih menjadi presiden. Dan bahkan pada saat lalu kita dikejutkan dengan Mahkamah Agung yang setidaknya putusannya bisa memberikan karpet merah dari Kaisang. Masih banyak lagi seperti bansos, dan bahkan Pak Jokowi tidak memperdulikan hal-hal tersebut. Akhirnya masyarakat curiga, apakah memang betul ya ijazah Pak Jokowi itu tidak asli dan lain sebagainya. Akhirnya diragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Ya, teman-teman, memang untuk ijazah Pak Jokowi ini ya memang semakin hari semakin heboh, teman-teman. Ya, selaku ya mantan wakil presiden Yusuf Kalla, dan dia juga wakil presiden di pemerintahan Jokowi, di mana Pak Jokowi memerintah di Indonesia dalam periode pertama, teman-teman, dan yang menjadi wakilnya adalah Yusuf Kalla. Maka tiba-tiba Yusuf Kalla ya dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir, maka dia mengingatkan kepada mahasiswa ya ketika dia memberikan kuliah umum bahwa ya kalau nanti sudah diwisuda, sudah nerima ijazah, ya ijazahnya disimpan baik-baik. Ya, jangan sampai hanya nanti fotokopi, karena suatu saat ketika menjadi pejabat publik, ya bupati, gubernur, ya bahkan jadi presiden, maka itu nanti dipertanyakan. Nah, ketika dipertanyakan nanti diminta keaslian ijazah tidak ada, maka kata Yusuf Kalla di situ, itu sangat memalukan. Nah, teman-teman, ya kita tahu bahwa ya polemik ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir, teman-teman, karena ya para penggugat ijazah mereka meminta keaslian dari ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan ke publik, bukan fotokopi. Ya, walaupun Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan mereka memaparkan dan
menyampaikan ya, memperlihatkan kepada publik tentang ijazah Pak Jokowi, tetapi karena itu hanya fotokopi yang diperlihatkan, maka para penggugat itu seperti Roy Suryo, Dr. Tefan dan lain-lain itu tidak percaya akan hal itu. Nah, teman-teman, tentu di dalam hal ini ya Pak Yusuf Kalla ini yang menyindir ya Pak Jokowi tentu hal ini, bahwa apa susahnya untuk bisa ditunjukkan ya ke hadapan publik ya mengenai ijazah ini, karena tentu dia adalah sebagai pelayan rakyat dan tentu. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video, jadi kali ini teman-teman kita teruskan di sini. Kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video yang tadi. Nah, teman-teman, di sini disampaikan yang punya otak normal pasti bela yang benar. Jokowi nggak punya malu, Pak Yusuf dia pelopor KKN. Diteruskan di sini teman-teman. Ya, memalukanlah pejabat kok ijazahnya palsu. Coba periksa ijazah Gibran, paling juga palsu. Sangat memalukan jadi pejabat kok nggak punya ijazah palsu, zaman sudah merdeka 80 tahun. Kok nggak punya ijazah berarti kan nggak sekolah itu, karena tandanya ijazah kan pernah sekolah. Kalau nggak punya ijazah ya berarti nggak pernah sekolah. Kemudian teman-teman kita teruskan di sini, kita lihat lagi di sini disampaikan betul kata Pak Yusuf Kalla, memang memalukan bila tidak ada ijazah. Ini yang ngomong Wapres bukan orang umum, tapi yang namanya Jokowi mana punya malu ya. Jadi terima kasih buat Bapak Yusuf Kalla sudah berani ngomong masalah kebenaran ya. Sekarang Pak Yusuf Kalla minta Jokowi tunjukkan ijazahnya, kalau tidak bisa memalukan sekali. Nah, di sini teman-teman ijazah Jokowi yang asli sudah, dan SD dan SMP saja. Ijazah SMA dan sarjana palsu, begitu juga dengan Gibran. Makanya ijazahnya bagaimana itu. Kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan Jokowi sangat malu, memalukan NKRI ya, nggak ada ijazah, ngaku IR Profesor Doktor ya, punya gelar dan nyolok, memalukan. Nah, kemudian teman-teman di sini bongkar kasus ijazah palsu sampai seakar-akarnya. Nah, jika dulu dibully pas bilang se-Indonesia hancur bila dipimpin Jokowi, fakta sekarang ucapan Bung JK. Nah, terusnya teman-teman, solusinya hanya satu, Jokowi, Mulyono, Mukidi atau Purwoko harus ditangkap dan diadili secara terbuka, biar jelas. Jika salah ya biar dipulau burukan, dan sebaliknya jika benar ya harus dibenarkan dan diuruskan selesai. Seterusnya di sini teman-teman disampaikan yang paling mudah adanya kejujuran dari pihak UGM untuk menyatakan kebenaran ijazah Jokowi. Kalau palsu bilang palsu, Rektor UGM sangat penakut. Kita teruskan lagi teman-teman, di sini disampaikan betul Bapak Yusuf Kalla simpan balik ya. Simpan baik ijazah, suatu saat kalau dipertanyakan tinggal ditunjukkan, beda dengan Jokowi yang bertanya dipenjarakan. Jadi harus diusut tuntas. Ini presiden buruk ya, negara besar dipimpin presiden abal-abal berijazah palsu. Kalau dibiarkan atau dimenangkan dan dilindungi merusak generasi berikutnya. Segera tangkap Jokowi dan mengusulkan Gibran. Nah, diteruskan lagi di sini disampaikan lagi oleh para netizen teman-teman. Di sini disampaikan di sini Bapak Yusuf Kalla selangkah lebih kritis. Nah, dengan tidak memperlihatkan ijazah aslinya, jelas Pak Jokowi akan merembet ke segala program selama berkuasa. Jadi sangat setuju Bapak negarawan yang terhormat Bapak Yusuf Kalla. Semua orang yang pernah belajar pasti menjaga ijazahnya dengan baik. Kemudian teman-teman di sini, negara harus berani tarik rumah dari negara dan keputusan selama menjabat, karena nggak punya ijazah asli yang ada aspal. Tunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi, cukup 5 menit saja supaya tidak gaduh di masyarakat. Kita teruskan lagi teman-teman, di sini disampaikan
Mulyono kalau ngomong yang penting skill ini Mulyono kalau masih menjabat sama sekali bisa ditutup. Inilah manusia yang paling cerdas di negeri Konoha, dasar manusia tukang bohong. Nah, cabut titel maupun orang yang disandang Jokowi, Rektorat UGM segera membuat press release dikarenakan nama kampus UGM disalahgunakan pada ijazah palsu Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka Selembar, Jakarta. Nah, kemudian teman-teman, saya masih ingat betul waktu Pak Jokowi mengatakan jika Jokowi jadi presiden hancur Indonesia, ternyata betul-betul Pak Yusuf Kala ini. Nah, kita lanjutkan lagi di sini teman-teman. Mungkin DPR sedang berencana mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur bahwa ijazah itu sama sekali tidak penting. Diteruskan lagi di sini teman-teman. Jokowi fix gak berani lihatkan ijazahnya berarti palsu. Kalau asli gak perlu rubit. Ya, di sini teman-teman disampaikan di sini ijazah Jokowi ada nggak menunjukkan takut dicuri rakyat kan miskin. Kemudian teman-teman, Bapak Yusuf Kala hebat bikin ketawa karena ijazah asli masih tersimpan. Itulah seorang bangsawan, semoga Allah selalu melindungi. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan di sini. Baru namanya negarawan sejati dan lagi bermoral, beretika seperti Bapak Yusuf Kala ini. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan di sini itu ungkapan yang tidak ada hubungan namun ijazahnya bukti konkret, bukti nyata. Kita teruskan lagi di sini teman-teman. Siapa yang kurang waras ya? Silahkan bergabung sama Jokowi dan kroni-kroninya. Jadi JKW tidak mendidik rakyat, akhirnya JKW banyak kebohongan, jadi tak percaya Jokowi dan anaknya Gibran adanya ijazah Jokowi dan Gibran. Diteruskan di sini teman-teman, disampaikan rakyat salah pilih dari KPU. Juga tidak teliti dan kecolongan calon wali kota, gubernur, Presiden Jokowi ijazahnya palsu dan sudah terlanjur jadi, gimana pidananya. Kemudian teman-teman, rakyat muak negara cuman ngurusi kelakuannya si Jokowi dan kroninya. Udah buang aja pikir kesejahteraan dan keadilan rakyat ya. Apalagi penegak hukum, buat apa nutup-nutupi ya. Tak seakan saja sesuai ketentuan hukum dan undang-undang, gak usah mulai, gak ada yang sebenarnya. Masalah timbul sekarang karena waktu Pak Jokowi presiden bisa mengatur pengikutnya harus patuh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di sini. Yusuf Kala harus berani menangkap ijazah Jokowi. Semoga Yusuf Kala berani menangkap ijazah Jokowi. Kemudian dilanjutkan oleh para netizen, mungkin Pak Yusuf Kala sudah mengetahui program besar Senya Jokowi menguasai negeri ini, dan inilah program yang tidak direstui Tuhan, pasti gagal seperti Belanda dulu. Memecah belah bangsa ini langsung disikat Tuhan Maha Kuasa. Mengadu domba rakyat itu dosa tertinggi, Tuhan tidak suka ya. Orang seperti Jokowi, rakyat bisa menilai Jokowi Gibran adanya ijazah sebagai presiden memalukan Indonesia. Sekolah fest perguruan tinggi dihapus aja, tidak ada gunanya katanya. Yang penting sebaliknya diperlukan. Gila era Mulyono, mobil SMK mana buktinya mobil datang kan dari China. Kasihan rakyat dibohongi terus. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.